Setiap orang hebat meninggalkan jejak, jejak perjuangan, jejak keberanian, jejak yang akhirnya menjadi inspirasi bagi masa depan. Inilah jejak tokoh. Kalau kamu suka cerita tokoh secara nyata, inspirasi, tekan subscribe sekarang. Karena di channel ini kita akan mengisahkannya untukmu. Berbicara tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, di hutan Kalimantan pernah terjadi perlawanan yang gak kalah sengit. Perjuangan yang berlangsung lama, sunyi, tapi berdarah-darah. Dan dari sana muncul satu sosok yang jarang dibahas, seorang perempuan, Ratu Jaleha. Ratu Jaleha lahir pada tahun 1880 di Muara Lawung, Kalimantan Selatan. Ia berasal dari keluarga bangsawan Banjar. Tapi keluarganya bukan bangsawan yang hidup nyaman di istana. Mereka hidup di tengah perang. Kakeknya adalah Pangeran Antasari, pahlawan nasional, pemimpin besar perang Banjar. Ayahnya Sultan Muhammad Seman, juga pemimpin perlawanan Belanda. Jadi sejak lahir Jaleha sebenarnya sudah dikelilingi oleh perlawanan. Masa kecilnya jauh dari kata tenang. Ia nggak tumbuh dengan dongeng putri kerajaan atau kehidupan istana yang mewah. Yang ia dengar justru cerita tentang desa dibakar, tentang rakyat yang dipaksa kerja, tentang keluarga yang terus diburu tentara Belanda. Kadang malam hari, suara tembakan masih terdengar dari kejauhan. Bahkan perang sudah menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari. Dari kecil dia sudah terbiasa hidup berpindah-pindah, masuk hutan, bersembunyi untuk bertahan. Karena situasinya seperti itu, Jaleha nggak dididik seperti anak bangsawan biasa. Ia belajar menunggang kuda, belajar menggunakan senjata, belajar membaca arah di hutan. Kehidupan yang keras untuk bertahan hidup. Sedikit demi sedikit mental dan fisiknya ditempa, dan tanpa sadar ia tumbuh jadi pribadi yang berani dan tangguh. Saat beranjak remaja, Jaleha mulai ikut membantu perjuangan ayahnya. Awalnya hanya membantu logistik, mengantar pesan, menyiapkan kebutuhan pasukan. Tapi lama-lama ia ikut langsung turun ke lapangan. Dan ternyata ia cepat beradaptasi dengan kondisi perang. Gerakannya gesit, keputusannya tegas. Banyak pejuang mulai menghormatinya. Bukan karena dia anak sultan, tapi karena kemampuannya. Saat itu, Belanda terus menekan wilayah Banjar. Pasukan mereka lengkap, senjatanya modern. Sementara para pejuang hanya mengandalkan hutan dan strategi gerilya. Menyerang cepat, lalu menghilang. Dan Jaleha pun ikut memimpin dengan strategi gerilya. Mereka menyerang pos Belanda secara tiba-tiba, memutus jalur logistik, lalu kembali masuk hutan. Taktik sederhana tapi sangat merepotkan Belanda. Nama Jaleha mulai dikenal, bukan lagi sebagai putri bangsawan, tapi sebagai pemimpin perlawanan. Lalu, satu pukulan besar datang. Ayahnya, Sultan Muhammad Seman gugur. Banyak yang mengira perjuangan akan berhenti, karena biasanya kalau pemimpin jatuh, pasukan pasti akan bubar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jaleha maju menggantikan. Ia memimpin sisa pasukan dengan tenang, tanpa banyak kata, seolah memang sudah siap sejak lama. Namun, perjuangan panjang itu akhirnya menemui titik sulit karena pengkhianatan. Posisi mereka diketahui Belanda. Pasukan dikepung, jumlahnya jauh lebih banyak. Jaleha tertangkap. Ia dibuang jauh dari tanah kelahirannya, diasingkan agar tidak lagi memimpin perlawanan. Namanya mungkin tidak sebesar tokoh-tokoh lain di buku sejarah, tapi perjuangannya nyata. Ia membuktikan satu hal, bahwa keberanian tidak ditentukan oleh gender, bahwa seorang perempuan pun bisa berdiri di garis depan perlawanan. Dari hutan Kalimantan, Ratu Jaleha meninggalkan jejak penting, jejak tentang keberanian,
tentang keteguhan, tentang cinta pada tanah air. Dan mungkin tanpa orang-orang seperti dia, kemerdekaan tidak akan pernah sampai ke kita hari ini. Ini Jejak Tokoh, tempat kita belajar dari kisah orang-orang hebat. Subscribe sekarang, jangan sampai ketinggalan cerita berikutnya.